Semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Husanawari atau biasa dipanggil Husen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau berdiskusi nih dengan teman-teman tentang manajemen keuangan. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih manajemen keuangan itu atau apa? Atau baru dengar atau sudah mengerti atau lupa nih pernah belajar tapi apa ya karena sudah terlalu lama belajarnya. Nah, di sini kita akan membahas lagi, mengulang memori-memori kita agar kita bisa ingat kembali. Nah, manajemen keuangan itu ialah maksudnya pengertiannya kegiatan mengelola dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan atau instansi dengan tujuan untuk memastikan kelancaran operasional bisnis. Manajemen keuangan mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan dengan cara yang pertama, memastikan penggunaan dana secara optimal. Yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan terkait investasi, pengembangan visi dan perolehan keuntungan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan berbagai komponen bisnis. Nah, di sini juga ada nih beberapa prinsip manajemen keuangan yang perlu diperhatikan ya, seperti konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, standar akuntansi, pengelolaan, dan integritas. Manajemen keuangan juga dapat dipelajari sebagai program studi atau jurusan perkuliahan. Nah, tadi kan saya sudah membahas sedikit tentang manajemen keuangan. Nah, pada kali ini kita akan mulai langsung tanpa berlama-lama ya. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih detail, dan lebih terperinci tentang manajemen keuangan. Cekidot. Ada sebuah PowerPoint ya dari pikiran saya sendiri. Semoga dengan PowerPoint ini teman-teman semua bisa mengerti lebih jelas lah dan bisa tahu banyak hal. Nah, di sini konsep dasar manajemen keuangan. Di sini ada pengertian dan bentuk korporasi. Apa sih korporasi itu? Korporasi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia saat ini. Bila dilihat dari sudut pandang yuridis ekonomis, bentuk-bentuk korporasi dapat dibedakan ke dalam beberapa kepemilikan. Di sini ada tiga kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan perseorangan atau proprietorship adalah suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang yang bertujuan untuk mencapai keuntungan atau laba. Yang kedua, ada persekutuan atau partnership. Dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Lalu yang terakhir ada yang namanya perseroan terbatas atau corporation. Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dan apa saja nih korporasi, di sini kita memasuki di pentingnya manajemen keuangan dalam korporasi. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang menyenangkan sekaligus menantang. Akhir-akhir ini, bidang manajemen keuangan mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama karena teknologi informasi. Individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan secara cepat dimanapun mereka berada. Informasi menjadi sangat berharga, meskipun hanya untuk yang sangat singkat. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi keputusan investasi, yakni bagaimana menggunakan dana yang terkumpul secara optimal, melainkan pula menyangkut keputusan pemilihan sumber dana atau pembayaran investasi. Sebagai contoh, globalisasi pasar modal akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk lebih leluasa memperoleh dana. Selain itu, terbuka kesempatan untuk melakukan diversifikasi investasi secara lebih baik. Dengan kata lain, tugas para manajer keuangan menjadi semakin kompleks nih dan semakin besar karena era globalisasi yang terus berkembang. Nah,
Di sini ada tujuan dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun fungsi manajer keuangan untuk setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya setiap fungsi utama seorang manajer keuangan meliputi pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen. Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, yakni kemakmuran yang maksimal. Manajer keuangan harus menjabarkan tujuan perusahaan itu ke dalam tujuan-tujuan yang lebih terperinci. Begitu pula pada manajer-manajer dari bagian yang lain, seperti manajer bagian produksi maupun manajer bagian pemasaran. Bagian pemasaran penjualan atau usaha bagian pemasaran mungkin akan menjabarkan tujuan itu menjadi peningkatan penjualan atau usaha memasuki daerah pasar baru. Bagi bagian produksi dapat dijabarkan menjadi penurunan biaya produksi atau usaha untuk mempercepat proses produksi sehingga timbul kenaikan efisiensi. Sedangkan bagi bagian keuangan, penjabaran tujuan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan risiko hasil, lalu yang kedua ada pendekatan likuiditas, profitabilitas. Nah, kita masuk dulu nih ke pembahasan yang pertama dari dua cara pendekatan, yaitu pendekatan risiko hasil. Dalam pendekatan ini, menekankan agar manajer keuangan harus menciptakan laba yang maksimum, tetapi dengan tingkat risiko yang minimum. Untuk memperoleh keseimbangan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aliran dana dengan memberikan kemungkinan perusahaan lingkungan usaha. Dalam hal ini, bagaimana hal itu terwujud ada empat tujuan. Yang pertama, laba maksimal. Karena aliran dananya memiliki kemungkinan perusahaan itu baik, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ada risiko yang minimal. Jelas, karena semua jelas, jadi risikonya semakin kecil. Yang ketiga ada melakukan pengawasan aliran dana. Lalu yang terakhir ada menjaga fleksibilitas. Nah, di sini ada yang kedua dari pendekatan likuiditas profitabilitas. Di sini terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama, menghindari risiko yang tinggi. Bila perusahaan sedang melaksanakan operasi yang berjangka panjang, maka harus dihindarkan tingkat risiko yang tinggi. Lalu yang kedua, membayarkan dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada mengusahakan pertumbuhan. Apabila perusahaan dapat mengembangkan penjualan market share, hal ini dapat berakibat terjadinya keselamatan usaha di dalam persaingan pasar. Lalu yang terakhir ada mempertahankan tingginya harga pasar saham. Harga pasar saham merupakan persoalan utama yang menjadi perhatian para manajer keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Nah, setelah kita panjang lebar membahas tentang manajemen keuangan, sebenarnya apa sih peran manajer keuangan dalam suatu korporasi itu? Nah, apapun bidang bisnis yang ditekuni, sangat penting nih untuk memahami peranan manajemen keuangan dalam kegiatan operasi perusahaan. Walaupun banyak perusahaan memiliki struktur organisasi perusahaan yang berbeda-beda, kepala keuangan sebagai kepala dari tiga fungsi utama perusahaan melapor langsung kepada presiden atau wakil presiden pada perusahaan besar. Operasi keuangan yang dipimpin oleh kepala keuangan dibagi menjadi dua cabang yang masing-masing dikepalai oleh bendahara dan controller. Tanggung jawab controller pada umumnya berhubungan dengan akuntansi. Untuk kepentingan internal, dilakukan perhitungan akuntansi biaya, anggaran, dan peramalan. Sedangkan pihak eksternal, laporan dibuat untuk kepentingan perhitungan pajak, bursa efek, dan sekuritas serta para pemegang saham. Nah, di sini ada prinsip dasar manajemen keuangan. Setidaknya terdapat 10 prinsip dasar sederhana yang memerlukan pengetahuan menyangkut keuangan untuk memahaminya. Lumayan banyak ya. Di sini ada prinsip pertama, yaitu adanya keseimbangan nih antara risiko atau risk dengan tingkat pengembalian. Jangan menambah risiko kecuali diikuti oleh peningkatan tingkat pengembalian investasi.
Yang prinsip kedua, terdapatnya nilai waktu uang. Uang yang diterima hari ini lebih berharga bila dibandingkan uang yang akan diterima di masa datang. Prinsip ketiga, surplus kas yang utama, bukan laba. Prinsip keempat, pertambahan arus kas merupakan satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. Lalu ada prinsip kelima, kondisi persaingan pasar merupakan alasan mengapa sangat sulit untuk memperoleh proyek-proyek dengan keuntungan yang luar biasa. Lalu ada prinsip keenam, pasar modal yang efisien merupakan pasar yang bereaksi cepat dengan harga yang tepat pula. Prinsip ketujuh, masalah keagenan agensi problem. Manajer tidak akan bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan jika selaras dengan kepentingan mereka. Prinsip ke-8, terdapat bias keputusan bisnis karena perpajakan. Lalu ada prinsip 9, tidak semua risiko sama. Ada beberapa risiko yang dapat diversifikasi. Lalu prinsip yang terakhir atau yang ke-10, melakukan sesuatu yang benar merupakan perilaku yang etis dan ada banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Nah, mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika memang uh, banyak kekurangan. Saya menyadari dari presentasi saya dan makalah saya banyak kekurangan. Maka itu saya memohon kepada para pembaca dan penonton untuk kritik yang membangun agar kedepannya jikalau saya membuat PowerPoint dan presentasi bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Kurang lebih yang mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Sampai jumpa semua.